Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan 004, Abian dengan NIM 034 dan Anissa dengan NIM 099 akan mempresentasikan tugas pengujian Behavior Driven Development (JPROD). MCQ sendiri merupakan singkatan dari Multiple Choice Question, yaitu sistem yang secara otomatis menghasilkan soal pilihan ganda dari sebuah file PDF. Jadi secara sederhana, website ini berfungsi untuk membantu pengguna membuat soal latihan dengan cepat hanya dengan mengunggah dokumen PDF ke sistemnya. Masuk ke bab pertama, yaitu analisis dan perancangan. Yang pertama ada user story. Ini ada as a student, I want to upload PDF file into the system so that system can extract and make multiple choice question. Yang kurang lebih artinya sebagai seorang mahasiswa, saya ingin mengunggah file PDF ke dalam sistem sehingga sistem dapat mengekstrak isi file tersebut dan secara otomatis membuat soal pilihan ganda. Lalu ada user story scenario. Yang pertama ada fitur upload dan validasi file pada aplikasi MCQ Generator. Skenario yang pertama ada given saya berada di alamat HTTP localhost dan when saya mengunggah file bernama test1 PDF melalui file uploader, kemudian sistem menampilkan nama file tersebut sebagai tanda bahwa proses upload berhasil, yang artinya sistem sudah bisa mengenali dan menerima file PDF dengan benar. Lalu ada skenario yang kedua, yaitu tidak mengunggah file memunculkan pesan error, di mana given-nya saya berada pada halaman yang sama. When-nya, saya tidak memilih file apapun, mengisi file lain dan menekan tombol generate quiz. Then, muncul pesan, please upload a PDF file and fill all the fields. Ini menandakan bahwa sistem memiliki validasi input untuk memastikan semua data wajib diisi sebelum proses dijalankan. Lalu ada skenario yang ketiga, yaitu upload file non-PDF untuk menampilkan pesan error. Given-nya, saya berada di HTTP localhost. When saya mencoba mengunggah file bukan PDF, misalnya tes 2 eh, formatnya CSV, then sistem menampilkan pesan validasi bahwa file berformat PDF saja agar hasil ekstraksi pertanyaan tetap sesuai. Yang ketiga ada desain lingkungan pengujian. Jadi kita menggunakan bahasa pemrogramannya adalah Python dengan frameworknya Streamlit untuk front end yang menampilkan antarmuka web interaktif. Lalu ada framework pengujiannya yaitu unit test dan Selenium WebDriver untuk melakukan otomatisasi testing, dan browsernya ada Google Chrome. Drivernya adalah Chrome Driver, otomatis dikelola oleh WebDriver Manager. Sistem operasional pengujiannya adalah Visual Studio Code atau terminal. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ani. Baik, selanjutnya adalah arsitektur pengujian. Jadi bisa dilihat bahwasanya pada pengujiannya itu dimulai dari Selenium WebDriver yang mana dia itu berperan sebagai tester otomatis untuk meniru perilaku pengguna. Kemudian Selenium ini akan mengakses Google Chrome dan mengakses halaman web target yaitu aplikasi Streamlit yang berjalan secara lokal pada alamat lokal http://localhost.28501. Kemudian setelah terbuka, pengujian akan masuk ke antarmuka aplikasi yaitu aplikasi Streamlit App. Kemudian Selenium akan melakukan simulasi sesuai dengan skenario yang dibuat. Begitu dijalankan, sistem Streamlit akan memanggil komponen backend prosesor yaitu mckextractor.py untuk memproses file PDF dan menghasilkan daftar soal pilihan ganda. Jadi ini kan dia unggah file PDF dulu, kemudian klik tombol generate quiz, kemudian ke backend prosesornya yaitu mcq_extractor.py. Kemudian hasilnya yaitu hasil dari proses ini itu ditampilkan dalam bentuk output tampilan atau pesan hasil uji yang menjadi indikator keberhasilan pengujian. Kemudian akhirnya arsitektur pengujian berakhir. Kemudian selanjutnya yaitu bab 2, implementasi pengujian. Yang pertama file project. Jadi pada struktur directory projectnya itu
foldernya itu bernama bdd underscore github slash, kemudian di dalamnya itu ada beberapa sub, yaitu .venv slash, kemudian mcq generator slash, kemudian tes1.pdf, kemudian tes2.csp, kemudian yang terakhir ada tes bdd.py, di mana pada bagian MCQ generator itu ada beberapa bagian juga, yaitu py change, terus .nf, terus apps.py, mcq extractor.py, dan yang terakhir adalah requirements.txt. Kemudian selanjutnya berikut ini adalah lampiran untuk link file projectnya. Dan yang bagian deskripsi file, jadi tadi kan ada nama file app.py. App.py itu merupakan file utama aplikasi Streamlit yang menampilkan UI upload PDF, input jumlah soal, subjek, tone, serta tombol generate quiz. Kemudian yang kedua adalah file dengan nama mcq underscore extractor.py, di mana ini merupakan modul Python yang berfungsi untuk mengekstrak teks dari PDF dan menghasilkan MCQ, yaitu memanggil model AI. Kemudian selanjutnya yaitu tes file dengan nama tes bdd.py, yaitu di mana file ini itu merupakan file pengujian utama menggunakan unit test dan Selenium WebDriver untuk melakukan uji perilaku, yaitu BDD. Kemudian yang keempat yaitu tes1.pdf, yaitu file uji PDF valid yang digunakan untuk menguji proses upload. Kemudian tes2.csf, yaitu file uji non-PDF untuk menguji validasi penolakan format file. Kemudian file.env, yaitu file yang menyimpan environment variable seperti API key eh, apabila jika digunakan. Kemudian yang terakhir adalah requirements.txt, yaitu daftar library yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan pengujian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini adalah code yang kami gunakan untuk melakukan BDD. Nah, untuk code-code yang lainnya ini seperti ada MCQ Extractor dan app.py, itu kami ambil dari project yang sudah diupload di GitHub, yakni ada sumber berikut. Ini tentang MCQ Generator. Nah, kita melakukan pull, kemudian kita menguji dari sumber code tersebut. Nah, yang pertama untuk melakukan pengujian dengan BDD, yang pertama kita harus menginstal beberapa paket seperti, karena di sini kita menggunakan Streamlit, jadi kita harus menginstal Streamlit, Selenium, WebDriver Manager, dan juga unit test. Nah, setelah berhasil diinstal untuk implementasi di code-nya, yang pertama kita harus import unit test, yang mana unit test ini merupakan framework bawaan Python untuk melakukan pengujian secara otomatis. Lalu di sini kita juga ada import time, yang mana time ini berguna untuk menjeda antar langkah supaya ada delay agar elemen web itu sempat untuk dimuat. Lalu kemudian ada import OS, ya ini membantu membaca lokasi file di komputer, misalnya ketika menggunakan file PDF untuk diupload. Lalu juga ini Selenium itu digunakan. Nah, Selenium itu merupakan library untuk mengontrol browser seperti klik, isi input, dan juga sebagainya. Nah, di sini ada WebDriver underscore manager, yang mana ini otomatis mengunduh Chrome driver yang sesuai dengan versi Google Chrome yang kita gunakan. Nah, kemudian masuk ke implementasi code-nya. Yang pertama di sini ada function setup, yang mana setup ini akan dijalankan setiap kali sebelum setiap skenario BDD dijalankan. Nah, kita kan ada 3 skenario. Nah, jadi setiap satu skenario dijalankan, maka akan menjalankan setup terlebih dahulu. Yang mana di sini ada Chrome Driver Manager untuk otomatis install Chrome Driver terbaru. Lalu ada WebDriver.chrome, yang mana ini untuk membuka browser Chrome secara otomatis. Lalu ada self-based URL, ini merupakan URL untuk membuka aplikasi web kita, yang di sini kan kita pakai Streamlit, jadi localhostnya ada 8501. Nah, kemudian yang skenario pertama, yakni upload file PDF sukses. Jadi di sini kami menggunakan simulasi dengan file tes1.pdf. Nanti akan memastikan apakah muncul nama file tersebut di tampilan website. Lalu yang kedua ini adalah missing PDF upload. Jadi kita tidak mengupload PDF sama sekali, tapi langsung menekan generate quiz, yang mana ini untuk memastikan apakah sistem akan menampilkan pesan seperti berikut, yakni please upload a PDF file and fill all the fields.
Lalu untuk skenario ketiga, yakni upload non-PDF file. Nah, jadi kita mencoba di sini untuk mengupload file dengan format CSV. Nah, kemudian ini teardown untuk menutup browser setelah dijalankan tes. Nah, mungkin kita akan mencoba langsung menjalankan. Nah, di sini yang pertama di app.py ini merupakan aplikasi yang akan kita gunakan. Yang pertama kita harus memastikan bahwa Streamlit aplikasi kita berjalan dan menjalankan perintah Streamlit run. Kita akan run. Nah, kita tunggu sampai dia muncul tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tampilan awal dari aplikasinya adalah seperti berikut. Nah, untuk di hasil dan pembahasan untuk tampilan interface web akan kita lihat langsung ketika kita jalankan tes BDD-nya. Karena ketika tes BDD maka sistem akan menampilkan webnya juga. Kita tunggu. Nah, ini sistem secara otomatis membuka website kita ini di localhost 8501. Di sini akan menjalankan skenario pertama, muncul tes1.pdf, yakni untuk skenario upload valid. Lalu untuk menjalankan skenario kedua, kita tunggu terlebih dahulu. Hmm. Nah, sepertinya di skenario kedua ini ada error. Ini memang sering terjadi error karena kadang kalau di run lagi itu dia bisa berhasil. Nah, ini untuk skenario ketiga, tes jadi CSV ada peringatan teks atau CSV dilarang tidak bisa diupload. Nah, mungkin kita coba lagi kita run untuk memastikan apakah skenario keduanya berhasil jalan. Nah, ini skenario duanya berhasil berjalan. Ada peringatan, please upload the PDF file and fill all the fields. Oke, lanjut ke skenario ketiga tadi. Sama, skenario ketiga muncul peringatan, file are not allowed. Nah, ketika semua skenario-nya berhasil dijalankan sesuai dengan keinginan kita, maka sistem akan menampilkan oke, yang mana artinya berhasil semua skenario itu dijalankan. Nah, ini tampilannya di laporan kami seperti ini. Nah, untuk pembahasan hasil pengujian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, karena eh, tadi telah dijelaskan di sebelumnya kalau kita melakukan 3 skenario ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sistem itu telah berjalan dengan baik dan mampu menangani 3 skenario utama sesuai dengan user story dan rancangan pengujian Behavior Driven Development atau BDD yang telah dirancang. Pada skenario pertama, pengujian dilakukan dengan mengunggah file tes1.pdf sebagai berkas PDF valid.
Sistem berhasil memproses unggahan tersebut dengan benar, ditunjukkan oleh munculnya nama file di antarmuka aplikasi tanpa adanya pesan kesalahan atau gangguan. Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi unggah file pada aplikasi bekerja sesuai dengan kebutuhan dari pengguna dan telah memenuhi kriteria acceptance test yang ditetapkan. Pada skenario kedua, dilakukan pengujian validasi dengan membiarkan kolom unggahan PDF kosong namun tetap mengisi dari kolom yang lain seperti jumlah soal, subjek, dan juga tone. Ketika tombol generate quiz ditekan, sistem menampilkan pesan error yang berbunyi please upload a PDF file and fill all the field, atau kita disuruh untuk mengupload PDF, file PDF, dan juga mengisi semua kolom. Hal ini membuktikan bahwa sistem telah memiliki validasi input yang efektif untuk mencegah pengguna melakukan proses tanpa file yang sah, serta menjaga agar sistem tidak mengalami error saat pemrosesan karena data itu tidak lengkap. Dan kemudian pada skenario ketiga, dilakukan pengujian dengan mengunggah file yang tidak berformat PDF, yaitu test2.csv, yang dimana file itu kan berformatnya bukan PDF tapi CSV. Sistem dengan tepat menolak unggahan tersebut dan menampilkan pesan kesalahan, file are not allowed. Respon ini menegaskan bahwa validasi format file telah diimplementasikan dengan benar untuk memastikan hanya file dengan format PDF yang dapat diupload dan juga diproses oleh sistem. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa MCQ generator from PDF telah memenuhi standar fungsionalitas dasar yang telah ditentukan. Dalam tes ini, aplikasi mampu yang pertama menerima dan memproses file PDF valid dengan benar, kemudian melakukan validasi terhadap input kosong, kemudian menolak file dengan format yang tidak sesuai. Implementasi BDD yang telah dilakukan dengan Selenium dan juga unit test juga menunjukkan stabilitas aplikasi selama proses pengujian. Dengan demikian, sistem dinyatakan berfungsi sesuai ekspektasi user story dan juga spesifikasi pengujian yang telah dirancang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.